Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan buku kedua dari file Tuhan, Perempuan dan Pasar, yaitu buku yang kedua yaitu gender dan analisis gender dan transformasi sosial. Jadi pada bab pertama ini dari buku ini menguraikan bagaimana relasi gender memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks pembangunan. Gender tidak hanya sekedar isu tambahan atau pelengkap dalam kebijakan pembangunan, melainkan merupakan variabel yang melekat dalam setiap tahap pembangunan itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya perspektif gender dalam pembangunan baru muncul secara lebih serius ketika perempuan mulai menuntut hak-haknya untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kebutuhan mereka secara langsung. Munculnya kritik terhadap pembangunan yang berorientasi maskulin mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan baru yang lebih inklusif, yang tidak hanya melihat perempuan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk subjek aktif yang memiliki agensi dan peran penting dalam membentuk arah serta dampak pembangunan. Seiring waktu, berbagai pendekatan dikembangkan untuk menganalisis relasi gender dalam pembangunan. Salah satu pendekatan yang paling awal dikenal adalah Women in Development, yang lahir dari konteks sejarah perjuangan perempuan di negara-negara maju, terutama setelah laporan Beserep yang menunjukkan kontribusi besar perempuan dalam pembangunan. Namun pendekatan ini mendorong integrasi perempuan ke dalam proses pembangunan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan partisipasi dalam ekonomi formal. Namun pendekatan WID dikritik karena tidak mengungkit struktur dan relasi kuasa yang menjadi penyebab utama ketimpangan gender. WID lebih bersifat reformis bukan transformatif karena memanfaatkan pertemuan dalam kerangka pembangunan yang sudah ada tanpa berusaha mengubah struktur sosial dan menindas mereka. Kritik terhadap pendekatan pembangunan yang dominan juga mencuat seiring kegagalan pembangunanisme dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan marginalisasi kelompok rentan. Kelompok rentan termasuk perempuan. Pembangunan yang berangkat dari paradigma modernasi kerap kali menilai keberhasilan berdasarkan indikator ekonomi semata, seperti pertumbuhan produk domestik bruto, tanpa memperhatikan distribusi manfaat dan dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Pendekatan semacam ini dianggap bias gender karena gagal memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat yang bersifat patriarkal, di mana peran perempuan seringkali tidak diakui atau disamarkan dalam ruang domestik yang dianggap tidak produktif secara ekonomi. Jadi pada bab ini juga menyoroti bagaimana teori-teori pembangunan klasik seringkali didominasi oleh pandangan barat dan dipaksakan pada negara-negara dunia ketiga tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah lokal. Dalam proses ini, perempuan seringkali menjadi korban dari proyek pembangunan yang berorientasi pada ekonomi pasar dan industrialisasi yang meminggirkan pengetahuan dan peran tradisional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bukanlah proses yang netral gender, melainkan sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Sebagai respon terhadap kekurangan pendekatan WID dan kritik terhadap pembangunanisme, kemudian muncul pendekatan lain yang lebih kritis seperti gender and development dan feminist post development. Pendekatan-pendekatan ini mencoba untuk melihat pembangunan dari sudut pandang struktural,
dengan menekankan pentingnya transformasi sosial dan relasi kuasa dalam masyarakat. Tujuan utamanya bukan hanya memasukkan perempuan dalam sistem yang sudah ada, tapi menciptakan sistem yang lebih adil, setara dan menghargai keberagamaan pengalaman hidup perempuan dan laki-laki. Akhirnya bab ini membuka jalan bagi pembaca untuk memahami bahwa pembangunan dan gender tidak dapat dipisahkan. Analisis gender dalam pembangunan bukanlah tambahan opsional, melainkan bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil. Oleh karena itu, memahami teori-teori pembangunan dan pendekatan gender secara kritis menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan bermakna, khususnya dalam konteks masyarakat yang plural dan kompleks seperti Indonesia. Oke, selanjutnya pada bab kedua yaitu tentang analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan. Jadi pendekatan Women in Development pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap marginalisasi perempuan dalam pembangunan with fokus pada peningkatan partisipasi perempuan tanpa menyentuh akar ketimpangan struktural. Kritik datang dari feminis dunia ketiga karena dianggap membawa bias feminisme liberal barat dan malah memperkuat dominasi global serta struktur patriarki. Modernisasi dan revolusi hijau bahkan memperburuk posisi perempuan seperti yang terlihat di sektor pertanian Indonesia. Dalam kerangka fungsionalisme, feminisme liberal memandang perempuan bisa maju jika diberi kesempatan yang sama, tapi mengabaikan struktur patriarkal. Sebaliknya, feminis sosialis menilai ketimpangan gender sebagai produk sistem sosial dan ekonomi politik, bukan sekadar perbedaan biologis. Tokoh seperti Zila Eisenstein, Gayle, dan Nancy menunjukkan bahwa peran perempuan dibentuk oleh konstruksi sosial, bukan kodrat alamiah. Berbagai bentuk feminisme seperti ekofeminis, black feminis, dan feminisme agama juga muncul, menyoroti dimensi lain dan penindasan perempuan. Namun gerakan feminis kerap terjebak dalam ideologi maskulinitas, yaitu mengadopsi nilai-nilai seperti kompetisi dan dominasi, alih-alih membangun alternatif berbasis feminitas seperti kasih dan solidaritas. Gerakan feminisme mengalami kemajuan signifikan secara kuantitatif, seperti meningkatnya akses pendidikan dan hukum anti diskriminasi, namun secara kualitatif posisi perempuan dalam masyarakat belum banyak berubah. Menurut Dr. Mansur Fakih, perjuangan feminisme harus melampaui upaya praktis war of manuver dan bergerak menuju transformasi ideologis dan kultural. Fakih juga menyoroti tentang internalisasi nilai maskulin oleh feminis dan eksternal. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran ideologis yang kritis agar feminisme benar-benar mampu membebaskan semua pihak dari struktur sosial yang menindas. Selanjutnya pada bab ketiga yaitu buruh perempuan, emansipasi dan strategi gerakan. Jadi pada bab ini mengkaji persoalan buruh perempuan dalam konteks pembangunan, emansipasi, serta tantangan ideologis dan struktural yang mereka hadapi. Khususnya dalam konteks Indonesia, dimensi ini tidak hanya mencakup kondisi kerja dan ketimpangan upah, tapi juga soal representasi ideologi patriarki serta peran tafsir agama dan gerakan feminisme dalam memperjuangkan keadilan. Yang pertama itu ada buruh perempuan dalam bayang-bayang pembangunan. Pembangunanisme atau dalam kurung developmentalisme yang dijalankan oleh negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia seringkali menjadikan buruh perempuan sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang berbasis ekspor. Mereka dianggap sebagai tenaga kerja murah dan patuh, cocok untuk sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan elektronik.
Narasi pembangunan tidak memperhitungkan kerentanan spesifik yang dihadapi perempuan, baik dari aspek biologis, sosial maupun kultural. Di balik integrasi mereka ke dalam dunia kerja modern, perempuan buruh tetap menghadapi beban ganda, menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sekaligus penanggung jawab utama kerja domestik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak otomatis membawa kebebasan atau emansipasi bagi perempuan. Justru seringkali memperkuat subordinasi dengan cara-cara yang lebih halus dan sistematik. Yang kedua ada ketimpangan struktural dan ideologis. Masalah yang dihadapi buruh perempuan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural dan ideologis. Struktur sosial patriarkal mendukung sistem ekonomi neoliberal dan mengeksploitasi perempuan. Budaya patriarki ini melanggengkan anggapan bahwa perempuan cocok di sektor informal, bergaji rendah atau hanya sebagai pendukung ekonomi keluarga. Sementara itu, ideologi pembangunan mengklaim netral gender, padahal dalam praktiknya tidak peka terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan. Negara dan pasar kerap bekerja sama dalam mempertahankan status quo dan yang mengorbankan kepentingan perempuan demi efisiensi ekonomi. Yang ketiga yaitu ada tafsir agama dan perjuangan gender. Salah satu elemen penting yang dibahas adalah peran agama, khususnya Islam, yang memperkuat atau mendobrak dominasi patriarki. Tafsir agama yang berkembang di masyarakat seringkali mendukung pembagian kerja tradisional berdasarkan jenis kelamin dan menjustifikasi subordinasi perempuan, baik dalam keluarga maupun ruang publik. Namun, muncul pula upaya dari para sarjana dan aktivis perempuan Muslim untuk melakukan tafsir ulang teks-teks keagamaan. Tafsir yang berperspektif gender ini menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan dalam Islam. Upaya ini penting agar agama tidak menjadi alat legitimasi penindasan, tetapi juga menjadi kekuatan transformatif bagi pembebasan perempuan. Yang terakhir yang keempat ada emansipasi atau konsep dan realitas. Konsep emansipasi perempuan seringkali disalahpahami sebagai sekadar persamaan hak dalam akses terhadap pekerjaan atau pendidikan. Padahal emansipasi yang sejati menuntut transformasi struktural dan kultural, yakni perubahan dalam relasi kuasa, sistem nilai dan serta institusi sosial. Buruh perempuan memerlukan bentuk emansipasi yang kontekstual, bukan sekadar meniru model barat. Mereka memerlukan ruang untuk mendefinisikan ulang posisi sosial secara kolektif. Dengan mempertimbangkan latar belakang, budaya dan agama, oleh karena itu, perjuangan emansipatoris tidak bisa dilepaskan dari kesadaran kritis dan kerja-kerja pengorganisasian akar rumput. Yang terakhir yang kelima ada strategi gerakan perempuan di Indonesia. Jadi gerakan feminisme di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang khas. Ia tidak monolitik tetapi beragam dengan strategi, pendekatan dan bahasa yang disesuaikan dengan realitas lokal. Di antaranya yaitu ada gerakan feminis berbasis kelas, yaitu yang fokus pada nasib buruh perempuan, yaitu memperjuangkan hak-hak ekonomi, kondisi kerja yang adil, dan pengakuan terhadap kerja produktif. Selanjutnya ada gerakan feminis berbasis agama, seperti jaringan Islam progresif atau kelompok-kelompok pengajian perempuan yang melakukan dekonstruksi tafsir gender bias. Nah, yang terakhir ada gerakan feminis institusional yang mencoba mempengaruhi kebijakan publik lewat jalur negara, yaitu misalkan dalam advokasi undang-undang ketenagakerjaan atau pelindungan pekerja rumah tangga. Jadi pendekatan ini punya kekuatan dan keterbatasan masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah membangun solidaritas lintas gerakan untuk memperjuangkan agenda bersama. Gerakan perempuan harus menyentuh realitas perempuan
akar rumput dan menjembatani pengalaman konkret dengan kerangka teori yang kritis. Yang terakhir ada jalan menuju transformasi. Jadi pada bab ini mengajak seluruh pembaca untuk melihat bahwa perjuangan buruh perempuan bukan sekadar soal upah layak atau kondisi kerja, tapi juga mencakup perjuangan melawan ketidakadilan struktural yang berlapis, ekonomi, budaya, agama, dan politik. Perlu pendekatan multidimensional untuk menciptakan keadilan gender yang sejati, yakni yang melibatkan rekonstruksi wacana, restrukturisasi kebijakan, dan organisasi sosial. Terima kasih atas sekian dari saya menjelaskan tentang dalam filenya buku Tuhan dan Agama dan Pasar, Perempuan dan Pasar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.